Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtidaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah yang tuntas
yang sempurna. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur sampai ke tempat ini dan tidak ngantuk. Syukuri, karena di dalamnya ada peluang untuk kita istighfar dan Allah mengampuni dosa yang dirasa, yang disengaja ataupun tidak. Ada saat hidayah sedikit yang terdengar, tapi itu karunia, melahirkan kesadaran dan melahirkan perubahan. Tidak bertambah ilmu, tapi terasa ada yang bisa dikerjakan. Patut disyukuri. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW di hari Jumat memang dinaikkan kualifikasinya. Selain karena fadilahnya, yang kedua mengitari terhadap semua peluang untuk kita mengerjakan kebaikan. Hari barokah, 114 surat, satu-satunya surat yang diberi nama berkaitan dengan hari, ya surat Jumat. Ya. Detiknya sama, jamnya sama, mataharinya sama, tapi Allah katakan enggak. Disitulah haknya Allah untuk memberikan keistimewaan. Yuhani fillah rahimakumullah, kita mencoba masuk pada ruangan yang ya kelihatannya sangat konvensional, bahkan hampir tidak dibicarakan di ruang politik, di ruang ekonomi. Padahal basisnya ini, mau kemana jadi orang kaya kalau kemudian tidak dinikmati bersama dengan keluarga? Bahagianya kayak apa? Orang naik mobil yang paling mewah tapi tidak ada pasangannya. Masya Allah. Jadi orang yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat, paling kuat, paling gagah, ujungnya kan kemudian untuk masuk dalam keluarga. Tapi betapa banyaknya keluarga yang tidak bertahta. Terjadi kerumitan justru karena banyak uangnya, banyak masalah, banyak dipikirkan, tapi kemudian kurang dizikirkan. Maka berkumul masalah itu, dipikir terus yang nggak selesai. Coba zikirkan. Allah nurunkan kembali cinta, nurunkan kembali kekompakan. Tidak ilmiah, tapi hadirnya nyata. Keluarga miskin bisa berkah, kaya bisa berkah. Apa kuncinya? Apa kuncinya? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masya Allah. Ideal sekali menjadi seorang suami yang menuntun dan mengikutkan keluarganya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di rumah akan dikumpulkan dalam cinta, di akhirat nanti dikumpulkan dengan surga. Ini harus diyakini sebagai visi besar. Mau kerja kemana? Ujungnya kan ada orang stres, di tengah pandangannya cantik, 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 tapi tidak ada artinya semua syahwat kalau tidak ada pelabuhannya, kalau tidak ada wadahnya. Pernikahan sudah jadi nikahnya, tapi sepi dari doa, ramai pestanya, tapi berakhir dengan meja pengadilan untuk bercerai dan saling menghinakan. Jumlahnya Masya Allah spektakuler. Statistik hari ini menggambarkan posisi yang sebenarnya
Terus apanya yang saling mencintai ketika dia bertemu? Kenapa angkanya 27,81% dengan statistik parametrik? Artinya apa? Banyak yang tidak dicatat. Subhanallah. Terus di mana letak cinta yang saling kompak berpacaran selama kurun waktu beberapa tahun sebelum nikah? Kenapa berakhir dengan tragedi? Tandanya seorang istri ikut kepada suaminya karena diayomi dengan uang, karena diayomi dengan kecantikan dan kegantengan. Oke, itu dibutuhkan, tapi tidak bisa memberi jaminan untuk bisa bertaruh, karena cinta bukan angka kesenangan. Cinta adalah karunia dari yang memilikinya. Makanya Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, adalah seorang laki-laki yang sempurna dalam pandangan Allah dalam berkeluarga, mereka yang mengikutkan keluarganya dengan keimanan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak ada amalan yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan dunia dan memasukkan keduanya dalam surga dan dipertemukan dengan keluarganya kembali. Mati belum, jangan dikira kematian itu tidak ada. Hidup ini hanya satu kali dan tidak boleh gagal dalam berkeluarga. Ihwani fillah rahimakumullah. Beberapa hal yang sudah kita dapati, tapi mari kita lihat bagaimana seseorang bisa mendapati kualitas dari kecintaannya yang dibangun dengan keimanan. Salah satu contoh, waktu. Ini kan sederhana. Ada enggak waktu untuk keluarga? Bukan pada jumlahnya, direncanakan atau tidak. Kalau menunggu berhentinya sibuk, berhentinya capek, nah udah, keluarga hanya dapat sisa untuk makan bersama menjadi barang langka. Ada anak tidak pernah dikecup keningnya, ada istri tidak pernah dipegang pergelangan tangannya. Ini kan kerja-kerja sangat tradisional, tapi itu fitrah kebutuhan mereka. Ada golden time, ada waktu emas. 1 minggu tidak ketemu, tidak mengapa, tapi yang beberapa jam kualitasnya dipersiapkan. Dengan anak tidak bisa ketemu setiap hari, tapi saat ketemu, anak-anak seperti mendapatkan habitat layaknya ikan ketemu dengan air, layaknya cacing bertemu dengan lumpur yang berbau busuk. Anak bertemu dengan darah dagingnya. Tiap hari mungkin bosan, tapi ada saat dia rindu, bertemunya berkualitas, di situ ada kemesraan. Sekedar ditepuk pundaknya, itu menjadi vitamin yang besar. Ya, tapi namanya egois. Nanti tidak dirasa nantinya sudah 1 bulan, tidak dirasa nantinya sampai anak sudah kelas 4, dia tidak tahu kapan rapornya ditandatangani. Bukan kita, tapi jangan dianggap yang seperti ini tidak ada hari ini. Maka lahirlah berbagai macam fenomena sosial yang sesungguhnya bukan diinginkan dan direncanakan, tapi terjadi penyimpangan. Berapa jumlah anak yang cukup uangnya, ganteng, ibu dan bapaknya gagah, tapi dia harus berakhir dalam tahanan khusus, mencekik temannya. Kelihatan sederhana, tapi dia tidak muncul. Otomatis akibat kurangnya bapak menyapa, kurangnya bapak menatap,
Ternyata amigdalanya dan otak bawah sadarnya, bahkan batang otaknya tidak mendapatkan bagiannya. Contoh-contoh sederhana ini bukan anak kolong yang miskin, tapi anak-anak yang kemudian sepertinya, masa ya, di mana bapaknya? Ini ya, Masya Allah. Ya. Sekali lagi, golden time, waktu emas harus disiapkan. Entah bentuknya makan bersama, ada makan bersama tapi sama-sama pegang HP, tidak ada ruang interpersonal yang terbangun. Karena begitu sampai di tempat makan, bapaknya juga menerima telepon dari bosnya, telepon dari temannya, telepon dari sana, telepon dari bisnisnya. Bukan salah anak dilahirkan. Ya. Sampai depan pintu matikan HP, karena sudah jam 8 malam. Insya Allah hal-hal sederhana seperti ini tidak mengurangi kemodernan dan tidak mengurangi kegagahan, tapi itu membuat istri merasa mendapatkan perhatian, merasa dihargai, merasa dicintai, padahal belum ada kalimat I love you. Ini mau tidur masih pegang HP, bangun tidur masih pegang HP. Bukan salah HP, salah kita. HP dibiarkan untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Mari kita sadari, kita adalah laki-laki yang harus memimpin dengan cinta. Jangan biarkan kesibukan, obsesi, dan keinginan maju merebut waktu-waktu emas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Subhanallah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki ibadahmu. Dengarkan itu istrimu, dengarkan itu anak-anakmu, dan berinfaklah kepada mereka. Jangan jadi laki-laki yang kikir. Kalau itu kamu lakukan, Allah akan memelihara. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jangan kikir untuk berkata baik. Jangan kikir untuk menjadi orang yang jujur. Semua disembunyikan, dompet disembunyikan, HP disembunyikan, bonus disembunyikan. Bukan kurang uangnya, tapi hilang berkahnya. Terus ngapain berkeluarga kalau tidak ada berkahnya? Ngapain punya mobil kalau tidak ditemani dengan rahmatnya? Untuk itu khutbah kali ini menjadi nasihat bagi khotib dan bagi kita semua. Tunjukkan berkeluarga adalah sebuah perjalanan menuju kemenangan. Ayat itu ditutup, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika, maka kalian semua, maka mereka semua, la'allakum tuflihun, peluang untuk mendapatkan keuntungan, kemenangan dan kebahagiaan Allah yang memilikinya. Biarkan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu bekerja dengan caranya. Berkah itu akan bekerja dengan SOP-nya yang mungkin tidak
tidak bisa terdeteksi, tapi nyata hasilnya. Semoga kita semua jamaah yang hadir di tempat ini menjadi laki-laki sejati, sekaligus menjadi sejatinya seorang laki-laki yang punya istri. Tentu bagi mereka yang punya istri, terlalu banyak kenikmatan yang tertunda hanya gara-gara pertimbangannya terlalu panjang. Untuk itu mari kita buka hati kita. Hari ini adalah hari doa diijabah oleh Allah SWT. Banyak yang sederhana, ketika amin kita sempurna menjadi kenyataan. Terserah kapan diijabah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik wa nataqarrabu biha ilaik wa nuqimu biha dinak wa nu'inu biha ibadakas sholihin. Ya Allah, rahmati keluarga kami, beri kemampuan kami untuk mendekatkan seluruh keluargaku kepadamu, beri rezeki yang berkah dan banyak, dan dekatkan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.